Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Alifmin, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil praktek baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan PPL dari best practice saya adalah di SMP Negeri 3 Maron, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PPKN dalam materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. PPL ini saya laksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, serta apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan situasi yang saya hadapi. Adapun latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah yang pertama, 60% hasil belajar peserta didik pada materi norma dalam kehidupan bermasyarakat masih di bawah KKM. Hal ini saya dapatkan dari hasil belajar peserta didik pada tahun pelajaran sebelumnya. Di situ saya menemui ada sekitar 60% hasil belajar peserta didik yang nilainya di bawah KKM. Yang kedua, peserta didik sulit membedakan norma satu dengan norma yang lain. Misal, peserta didik masih sangat kesulitan membedakan antara norma kesopanan dan norma kesusilaan. Nah, terkadang juga peserta didik juga masih sulit membedakan antara norma hukum dan norma kesusilaan. Yang ketiga, peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, peserta didik kurang berpikir kritis. Nah, yang kelima, pembelajaran masih teacher center. Jadi, pembelajaran masih berpusat pada guru. Selanjutnya, praktek pembelajaran ini saya rasa sangat penting dibagikan. Karena, yang pertama, banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami, baik itu dalam mata pelajaran yang sama ataupun guru dalam mata pelajaran yang lain. Oleh sebab itu, saya merasa praktek baik ini perlu untuk saya bagikan. Yang kedua, praktek pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain untuk mendesain pembelajaran inovatif. Adapun yang menjadi peran serta tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah menyusun perangkat pembelajaran inovatif yang mampu mengakomodir latar belakang masalah sehingga bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan praktek baik ini, saya juga mengalami beberapa tantangan. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran masih teacher center. Guru masih menjadi pusat pembelajaran, sehingga menyebabkan peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, guru kesulitan untuk menggunakan model pembelajaran yang tepat. Terkadang guru masih bingung untuk menggunakan model pembelajaran yang tepat pada materi tersebut. Nah, yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, yang keempat, mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran. Guru seringkali masih kesulitan mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran. Selama ini, beberapa guru masih salah mengartikan ICT sebagai TPACK. Padahal, pada kenyataannya, TPACK dan ICT memiliki makna dan pengertian yang jauh berbeda. Yang kelima, peserta didik masih kesulitan melakukan diskusi. Nah, saya merasa ketika pelaksanaan praktek baik ini,
ternyata tidak semua peserta didik terlibat aktif dalam diskusi. Hanya ada beberapa peserta didik yang terlihat mendominasi, sehingga peserta didik lain hanya diam saja. Nah, yang keempat, adapun kendala saya atau tantangan yang saya hadapi adalah proses pengambilan video dan editing. Dalam proses pengambilan video, saya mengalami beberapa hambatan. Salah satunya, guru hanya di-shoot beberapa kali. Nah, selebihnya kameramen lebih banyak men-shoot kegiatan siswa. Padahal yang terpenting adalah bagaimana kegiatan guru. Itu akan menjadi objek utama dalam penilaian. Nah, itu adalah kesulitan saya dalam proses syuting. Nah, sedangkan dalam proses editing, pada awalnya sebelum mengikuti PPG ini, saya belum pernah sama sekali melakukan editing video, sehingga banyak sekali kendala yang saya alami dalam proses editing. Namun, seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan saya juga mulai belajar dan hasilnya cukup lumayan. Nah, adapun yang terlibat adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah selaku supervisi. Oleh karena itu, saya merasa kepala sekolah seharusnya melakukan supervisi rutin sehingga kepala sekolah bisa menilai cara mengajar guru. Nah, yang terlibat yang kedua adalah rekan guru dan juga peserta didik. Yang selanjutnya adalah aksi. Aksi ini meliputi langkah-langkah yang saya lakukan, proses, serta siapa saja yang terlibat, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah, yang pertama, saya melakukan wawancara dan kajian literatur mengenai penggunaan model pembelajaran inovatif. Yang pertama kali saya lakukan sebelum saya memutuskan suatu model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas, terlebih dahulu saya melakukan wawancara dan kajian literatur. Nah, selanjutnya setelah wawancara dan kajian literatur saya laksanakan, ditemukanlah bahwa PBL adalah model pembelajaran yang bisa saya gunakan dalam materi ini. Nah, setelah saya sudah menentukan PBL, langkah selanjutnya adalah saya menyusun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan PBL tersebut. Nah, di situ saya berusaha menghadirkan beberapa kasus mengenai penyimpangan norma. Nah, lalu peserta didik saya minta untuk menganalisis kasus tersebut. Nah, yang ketiga, menyusun sendiri media pembelajaran inovatif yang menarik untuk peserta didik. Saya menyusun materi pembelajaran dalam bentuk PPT interaktif atau PowerPoint interaktif. Nah, yang keempat, saya juga mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran dengan menghadirkan video yang berkaitan dengan materi. Nah, yang selanjutnya, saya juga menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Nah, selanjutnya, saya juga merumuskan penilaian terhadap sikap spiritual siswa, sikap sosial siswa, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang selanjutnya, refleksi hasil dan dampak. Adapun dampak yang saya rasakan, yang saya lihat dari penggunaan model PBL yang saya integrasikan dengan TPACK adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Itu yang saya rasakan. Nah, yang kedua, peserta didik lebih bersemangat mengikuti pembelajaran karena mereka terlibat aktif. Yang ketiga, saya melihat kolaborasi antar peserta didik meningkat melalui pengerjaan LKPD yang dilakukan secara berkelompok. Yang keempat adalah peserta didik mampu menganalisis masalah yang disajikan. Nah, yang kelima, nilai yang diperoleh peserta didik pada materi norma dalam kehidupan bermasyarakat meningkat. Nah, bagaimana saya tahu nilai itu meningkat? Nah, saya lagi-lagi melakukan perbandingan
nilai siswa pada akhir pembelajaran dengan nilai siswa pada tahun kemarin dengan materi yang sama. Nah, saya di situ menemukan bahwa pada PBL, dengan model PBL, saya menemukan bahwa siswa saya atau peserta didik saya nilainya jauh lebih meningkat ketika saya menggunakan PBL, seperti itu. Nah, adapun respon dari kepala sekolah meresponnya dengan sangat positif. Beliau mengapresiasi pembelajaran dengan PBL yang saya lakukan dan beliau memotivasi rekan guru lain untuk mencoba hal yang sama seperti yang saya lakukan. Nah, sedangkan respon dari rekan guru, ada beberapa guru yang ingin mengadopsi model PBL yang seperti yang sudah saya lakukan. Nah, sedangkan respon dari peserta didik lebih aktif mengutarakan pendapat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Faktor keberhasilan pembelajaran ini menurut saya sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam menentukan model pembelajaran yang tepat dan menyusun media pembelajaran yang sesuai. Nah, pembelajaran dari keseluruhan PPL yang saya lakukan, saya di situ menemukan bahwa kemampuan guru dalam menghadirkan pembelajaran inovatif akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik dalam belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.